Shalom sahabat Kristus dimanapun berada. Kembali lagi saya ingin bersaksi tentang penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan tunjukkan kepada saya di tanggal 30 Desember 2022, di mana di bulan Desember itu di sekitar pertengahan bulan ya, sekitar tanggal 15 atau 16 itu kami mendapatkan pesan dari Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa akan adanya angin kencang. Jadi dihimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah NTT ini agar tetap waspada. Dan pada tanggal 29 Desember dan pada tanggal 29 Desember itu paginya itu sudah mulai terasa, tapi hanya sebentar saja ya, sekitar setengah jam saja itu memang sudah ada dampaknya angin kencang ya, sudah terlihat. Tetapi setelah setengah jam itu sudah kembali normal. Dan pada tanggal 30 ya, sudah masuk tanggalnya, sudah jam 12 lewat itu kami semua yang ada di rumah kan sudah tidur nyenyak pada jam-jam begitu kan, sudah nyenyak ya. Tiba-tiba terdengar suara seperti puting beliung ya, angin yang begitu kencang, seperti rumah kami saja atapnya itu seperti suara kayak suara gemuruh, suara yang kencang. Dan akhirnya saya pun bangun dan bersama mama saya kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami menyembah Tuhan dan kami berdoa. Kami tidak takut karena kami percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Dan setelah berdoa, saya dan mama pun kembali tidur. Dan walaupun kami sudah kembali tidur, tapi anginnya masih tetap kencang. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang ajaib. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita. Dan ketika kembali tidur, saya merasakan sesuatu yang nyata, di mana pada saat itu roh saya dibawa dan saya berjalan menelusuri sebuah padang yang gersang, di mana di sana saya merasakan panas terik, kekeringan, sampai-sampai saya melihat tanah terbelah, tanahnya pecah-pecah karena di sana terlalu kering. Saya tidak melihat adanya satupun tumbuhan atau tanaman yang tumbuh di sana. Pada saat itu saya berjalan dan terus berjalan, tapi kaki saya tidak menginjak tanah. Mungkin sekitar 1 atau 2 jengkal tangan kita ya, saya berada di atas udara. Tetapi pada saat itu seperti ada yang mengarahkan saya terus berjalan dan berjalan tanpa hentinya. Dan ketika melalui perjalanan yang begitu panjang di padang gersang itu, tiba-tiba saya sampai di sebuah tempat yang sangat indah. Saya melihat ada begitu banyak rumah-rumah di sana, dan saya melihat rumput-rumput hijau, rumput-rumput yang sangat indah. Jadi tidak seperti rumput-rumput biasa. Jadi rumput-rumputnya itu seperti kalau rumput-rumput yang kita lihat di kayak taman golf, rumput yang indah, hijaunya itu hijau yang cantik ya saudara-saudara. Akhirnya saya pun ketika saya mau masuk ke dalam tempat itu, saya melihat kota ya, dia seperti satu kota gitu ya. Jadi saya mau masuk itu,
dari pintu masuknya sebelah kanan itu saya melihat ada begitu banyak senjata-senjata yang tersusun rapi. Saya melihat ada tombak. Saya melihat ya, jadi kalau misalkan orang berperang kan ada penahannya, seperti kalau ada tombak kan ada dia seperti bulat. Saya tidak tahu apa namanya, tapi gunanya untuk menahan. Jadi dia itu seperti tersusun rapi. Jadi itu semuanya senjata, dan tombaknya itu ujung yang tajamnya itu posisinya di atas. Jadi semuanya itu tertata rapi di depan pintu pas mau masuk kota itu. Jadi ketika saya berjalan masuk, saya sampai terkagum-kagum, saya terheran-heran karena saya melihat tempat itu sangat indah. Tetapi pada saat itu saya diarahkan terus berjalan dan berjalan. Dan ketika saya melihat kota itu, gedung-gedungnya berwarna putih, jadi temboknya itu putih bersih. Terus rumah-rumahnya itu tertata rapi, dan di setiap rumah itu ada begitu banyak makanan. Jadi di setiap rumah itu ada di belakang rumah, setiap belakang rumahnya itu ada tempat untuk menaruh jagung-jagung ya. Saya melihat bukan hanya ada jagung, tetapi ada makanan-makanan yang lain juga di sana. Saya melihat jagungnya itu bulir, jagung kuning ya. Bulirnya itu sangat besar-besar, biji bulir jagung itu tuh sangat besar-besar. Jadi saya melihat, ketika saya melihat saya merasa damai sejahtera berada di tempat itu, dan saya merasa sukacita. Dan saya berkata, Tuhan, ini saya ada di mana? Saya merasa damai sejahtera dan sukacita berada di tempat ini. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau yang tinggal di sini pasti tidak akan pernah kelaparan ya Tuhan, karena begitu banyak stok makanan yang ada di rumah-rumah tersebut. Akhirnya saya tidak bisa berdiri di tempat, karena seperti saya diarahkan terus berjalan dan berjalan mengelilingi kota itu. Ketika saya melewati tembok dari kota itu, ada begitu banyak tanaman, tumbuhan, dan di sana saya melihat ada begitu banyak tanaman cabai ya, cabai rawit. Karena saya orangnya suka makan pedas, jadi ketika saya melihat cabai rawit yang buahnya sudah memerah ya, sudah merah yang sudah matang, jadi timbul dari dalam hati saya ingin petik. Akhirnya saya pergi dan saya petik, karena kebetulan saya lewat situ, jadi saya petik satu buah. Dan saya mau lagi, saya ingin petik lagi, tetapi karena saya tidak bisa berhenti, terus berjalan dan berjalan, akhirnya saya maksa petik satu lagi. Saya petik, akhirnya tercabut dengan daunnya yang hijau satu lagi. Jadi pada saat itu saya mendapat 2 cabai rawit merah di tempat itu. Dan pada saat itu saya terus berjalan dan berjalan lagi, dan akhirnya saya pun sadar di atas tempat tidur saya merasa seperti sesuatu yang nyata, sesuatu yang pokoknya saya seperti tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata apa yang saya alami ya saudara-saudara. Karena apa yang saya alami itu seperti sesuatu yang tidak bisa saya katakan dengan kata-kata, sesuatu yang miracle, sesuatu yang ajaib. Jadi pada saat itu ketika saya bangun, saya langsung melihat jam dinding yang ada di kamar. Saya melihat jam 2:30 pagi. Akhirnya saya bangun dan berdoa. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa dari maksud mimpi saya? Tetapi
Di situ Roh Kudus mengartikan setiap mimpi penglihatan itu ya yang saya lihat, di mana di tahun 2023 ini kita akan melewati yang namanya padang gersang atau padang gurun ya, padang yang tidak ada satu tumbuhan apapun di sana. Kita akan melewati itu. Jadi padang gurun yang saya lihat itu artinya kita di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya setelah tahun 2023 akan begitu banyak pencobaan yang kita akan alami, dan kita akan masuk dalam masa kesukaran. Tetapi di situ Tuhan mau bahwa kita umat manusia, kita semua harus mengandalkan Tuhan. Kita semua harus mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk tahan ujian di masa-masa pencobaan itu. Karena dalam masa-masa pencobaan itu ada begitu banyak pencobaan yang kita alami. Baik itu kita akan mengalami kelaparan, sakit penyakit, wabah, virus, peperangan, bahkan begitu banyak pencobaan yang akan nanti kita hadapi mulai dari tahun 2023 dan tahun-tahun berikut. Tetapi Tuhan Yesus mau agar setiap kita harus tetap andalkan Tuhan Yesus. Kita harus berserah kepadanya, sehingga akan ada perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesua HaMasiah akan memelihara kita. Akan ada tempat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan mau di tahun 2023 memasuki tahun 2023 ini kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus menjaga kekudusan. Karena Tuhan sampaikan. Jadi ketika saya mendapatkan penglihatan ini, kenapa saya tidak langsung membagikan? Karena saya harus berdoa, tanya Tuhan apakah saya harus menyampaikan pesan ini? Dan tadi malam ketika saya berdoa dan saya berbahasa, masuk dalam penyembahan, di situ saya berbahasa roh, dan seperti Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara semua pesan ini, bahwa kita akan masuk dalam masa kesukaran, masa yang sukar sulit, masa pencobaan yang begitu dahsyat. Tetapi Tuhan bilang kita semua jangan takut, tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan adalah kota benteng dan tempat perlindungan bagi kita. Dan satu pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya, tidak akan ada penundaan lagi. Jadi Tuhan meminta kepada kita semua harus selalu jaga hati kita. Kita semua harus jaga kekudusan kita. Jangan kita sibuk dengan dunia ini dan kita melupakan Tuhan. Bagi waktu kita, atur waktu kita sebaik mungkin untuk kita mencari Tuhan, karena kesempatan tinggal sebentar lagi. Iblis ada di mana-mana. Dia akan berusaha untuk menghasut kita. Dia akan berusaha untuk menjerumuskan kita. Kemarin sempat saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan harus saya yang menyampaikan pesan ini? Karena di mata manusia itu saya adalah manusia yang berdosa. Kehidupan lama saya itu hidup yang jauh dari Tuhan, hidup yang tidak kudus di hadapan Tuhan, hidup dalam persinahan. Tetapi Tuhan sampaikan bahwa
Jika kamu benar-benar hidup kudus di hadapanku, maka aku akan memberikan rohku kepada kamu. Dan Tuhan memberikan firman kepada saya di dalam Yohanes 15 ayat 16. Tuhan menyampaikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buahmu itu, supaya apa yang kamu minta dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi di sini Tuhan menyampaikan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku. Jadi kalau saya menyampaikan pesan ini berarti ini bukan dari saya, ini semua dari Tuhan. Kemarin saya berkata, Tuhan, kalau saya menyampaikan dan kalau mereka tidak percaya, Tuhan bilang, tidak, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah menyampaikan saja pesanku. Terserah mereka mau percaya atau tidak percaya, intinya kamu sudah menyampaikan. Di tahun 2023 Tuhan berkata, kita jangan bermain-bermain, kita jangan main-main dengan waktu, kita jangan main-main dengan hidup kita, tetapi kita harus menjaga kekudusan, karena tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi. Tuhan akan segera datang. Cawan murka Allah akan dicurahkan kepada umat manusia yang tidak mau hidup melekat kepada Tuhan. Maka dari itu, carilah Tuhan selagi ada waktu. Carilah Tuhan ketika Tuhan masih berkenan untuk mengampuni segala dosa kita. Pintu rahmat masih terbuka, kasih karunia masih diberikan kepada kita. Tuhan mau menyampaikan, terus masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan jenuh-jenuh, jangan takut kepada orang yang mencemooh kamu. Jangan malu terhadap mereka yang menertawakan kamu. Jangan takut dengan kata-kata apa kamu mau menyampaikan, karena Roh Kudus akan menuntut kamu untuk menyampaikan apa yang kamu lihat, dengan tidak menambah satu kata pun atau mengurangi satu kata pun. Di tahun 2023 kita harus hidup dalam hadirat Tuhan senantiasa, agar kita mendapatkan kekuatan ketika masa itu datang. Yang kedua, layani Tuhan dengan segenap hati. Kita harus terus masuk dalam hadirat Tuhan dalam puji-pujian dan penyembahan. Dan kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang, baik itu lewat kesaksian hidup atau apapun itu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan melindungi kita dari yang jahat. Jangan kita lengah-lengah, jangan kita berdiam diri. Dalam Efesus 5 disampaikan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita tertidur, saudara-saudara. Mari kita jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang mereka tertidur dan mereka tidak menyiapkan pelita mereka serta minyak mereka. Jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh. Ketika Tuhan datang, kita tidak mendapatkan tempat, kita tidak masuk dalam undangan ilahi, saudara-saudara. Maka dari itu, tetap jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara-saudara. Tuhan sangat mengasihi saya, Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara. Tuhan berkata tidak akan ada penundaan lagi. Ini yang Tuhan sampaikan ketika saya menyembah Tuhan
dalam pujian, dalam penyembahan saya. Ketika saya berbahasa roh, Tuhan menyampaikan kepada saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara semua, tidak akan ada penundaan lagi. Maka dari itu, siapkan hati saudara-saudara, jaga hidup saudara-saudara, jaga hidup saudara-saudara, tetap andalkan Tuhan. Jangan takut dengan masa pencobaan yang akan datang ini, tetap andalkan Tuhan, karena Tuhanlah kota benteng kita, Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah keselamatan kita, Tuhanlah perisai kita. Hanya di dalam Tuhan kita akan terlindungi dari apapun itu, pencobaan apapun itu. Tuhan akan meluputkan kita, dan Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, di mana tempat itu tidak pernah ada sakit penyakit, tidak pernah ada ratap tangis, dan di sana hanya ada sukacita dan damai sejahtera. Dan kita akan berkumpul di sana bersama saudara-saudara kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara, Tuhan berkata, teguhkanlah imanmu dalam Tuhan. Teguhkanlah imanmu dalam Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, saudara-saudara. Ini pesan yang saya harus sampaikan. Pesan yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara. Ini tidak untuk menakut-nakuti, tetapi pesan ini disampaikan agar kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, karena hari-hari ini sangat jahat, saudara-saudara. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita hari-hari ini sangat jahat. Jadi pergunakanlah waktu kita sebaik-baik mungkin, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, hanya Tuhan Yesus Kristus jalan keselamatan satu-satunya. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus lah kita dapat diselamatkan. Jadi apapun dosa kita, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah takut. Awalnya saya takut Tuhan, tapi Tuhan sudah sampaikan kepada saya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Walaupun dosa kamu merah seperti kermisi, tetapi kamu mau sungguh-sungguh datang kepada aku, kamu mau bertobat dan kamu mau menjaga kekudusan, maka saya akan memutihkan dosamu itu seperti bulu domba. Dan di akhir-akhir ini ada begitu banyak hamba Tuhan yang mendapat penglihatan. Karena itu adalah penggenapan dari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, di mana firman Tuhan berkata akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Jadi saudara-saudara, ketika ada pesan Tuhan, ketika ada pesan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya, nubuatan-nubuatan yang disampaikan, jangan sekali-sekali saudara-saudara menganggap remeh itu semua, karena itu semua adalah pesan dari Tuhan sendiri.
Memang di akhir-akhir zaman ini akan ada begitu banyak penyesat-penyesat yang akan masuk. Mereka terlihat seperti domba, tetapi mereka adalah serigala. Dengan fasil hidayah mereka akan menyesatkan banyak umat manusia. Maka dari itu, mintalah kepada Tuhan Roh Kudus. Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menuntunmu, akan menuntunmu sehingga kamu dapat membedakan mana ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Ini adalah waktu-waktu terakhir, karena Tuhan berkata tidak akan ada penundaan lagi. Tetap andalkan Tuhan senantiasa, tetap hidup kudus, tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan tetap membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita minyak hati, dan kita harus siapkan ini. Kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Terus luangkan waktumu untuk membaca firman Tuhan, karena kuasa firman Tuhan akan diangkat sebentar lagi. Jika pada masa itu kuasa ini sudah diangkat, tetapi tulisannya tetap ada. Jika kamu membaca pun sudah tidak ada kuasa, tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu. Pada masa itu kamu akan mencari, kamu akan menangis pun waktu sudah terlambat. Pada masa itu kamu menyesal dan kamu akan mau bunuh diri, tetapi pada saat itu kematian sudah lari jauh daripadamu. Sehingga kesempatan yang masih ada ini pergunakanlah sebaik-baik mungkin. Jangan hiraukan dengan orang-orang yang mencemoohmu. Jangan takut kepada mereka yang menghinamu, merendahkanmu, karena ukuran manusia, kepintaran di dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Maka itu teruslah andalkan Tuhan, dan Dia akan memberikan hikmat Roh Kudus kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Ini pesan yang harus saya sampaikan. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetap berpegang teguh dalam imanmu akan Yesus Kristus. Karena jika pada masa itu bagi setiap umat manusia yang tertinggal di masa kesusahan besar yang akan terjadi di depan, kita tidak tahu waktu itu kapan. Tuhan mau agar kita tetap teguh dalam Tuhan. Apapun ancaman yang akan kita terima, kita tetap mengandalkan Tuhan, karena masih akan ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pada masa itu iblis akan berkuasa, tetapi kuasa Tuhan sudah tidak ada di dunia ini. Kuasa itu akan diperintahkan oleh iblis, dan iblis akan mengancam manusia, akan menyiksa manusia 10 kali lipat dari penyiksaan yang pernah ada di dunia ini. Tetapi jangan pernah Anda mau menyangkal Tuhan, saudara-saudara mau menyangkal Tuhan, karena jangan pernah takut kepada Dia yang dapat membunuh tubuh kita, tetapi takutlah kepada Tuhan karena Dialah yang dapat membunuh tubuh dan jiwa kita. Jadi pada saat itu jika penyiksaan terjadi, saudara-saudara harus tetap kuat, harus tetap percaya bahwa setelah penyiksaan itu pasti ada keselamatan. Jadi jangan pernah takut. Ini saya berbicara sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan. Saya tidak menakuti saudara. Saya harus menyampaikan ini supaya saudara-saudara jangan bermain-main dengan waktu yang ada, karena waktu ini sangat singkat, karena Tuhan Yesus berkata kepada saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Waktu itu kapan tidak ada seorang pun yang tahu, karena waktu itu akan datang seperti seorang pencuri.
tetap waspada, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan memberkati saudara-saudara, bapak mama, saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kesaksian saya dapat memberkati bapak mama, saudara-saudara dimanapun berada. Shalom.